Selamat datang di Ruang Dengar Sesungguhnya. Bersama kami, Podcast Listening Sosial Media, bersama Harian Banten, dengan kemitraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon, bersama anggota Komisi 1, Bapak Erik Airlangga. Selamat siang. Selamat siang, Mas Erik. Apa kabar, Pak Erik? Alhamdulillah baik, Mas Erik. Gimana akhir-akhir ini aktivitas Pak Erik? Ya, cukup lumayan menguras energi lah. Karena kebetulan saat ini kan lagi banyak aktivitas di masyarakat juga ya. Beberapa hari yang lalu kita fokus terkait masalah pansus aset. Saat ini kita lagi kemarin apalagi Bismusda kan? Musda Partai Golkar yang alhamdulillah berjalan dengan baik dan tidak ada masalah juga. Alhamdulillah berjalan dengan sesuai harapan lah. Pak Erik, ya. Akhir-akhir ini lagi ramai diperbicarakan seputar perizinan di Kota Cilegon. Pastinya ini jadi pusat perhatian untuk khususnya anggota Komisi 1 di DPRD. Gimana menurut Pak Erik sendiri? Jadi memang itu tadi, saya juga kemarin kan waktu hearing RKA beberapa minggu ke belakang, saya menyampaikan kepada pemerintah Kota Cilegon dalam hal ini agar bisa memaksimalkan lurah dan camat. Sempat kita juga kemarin teman-teman Komisi 1 rada sedikit terbawa suasana emosi lah ya. Karena kita kemarin rapat RKA itu kan adanya di Cilegon. Di aula DPRD. Maksud kita apa? Agar bisa mendekatkan kepada lurah dan camat, agar bisa hadir semua. Ternyata begitu pas kita undang hearing RKA untuk anggaran reguler 2026, padahal pengguna anggarannya mereka, yang hadir itu kemarin 5 lurah, Ciwedus, Citangkil, Ciwedus, Cibeber, Cikeray, Ketileng, satu lagi saya lupa itu. Camatnya ada 2. Citangkil sama Kecamatan Cilegon. Beberapa ada hadir sekmat dengan alasan camatnya lagi asesmen lah, lagi inilah segala macam. Tapi kan nggak semuanya lagi asesmen kan? Iya betul. Nah maka kemarin itu kita juga mengingatkan kepada lurah dan camat, sosialisasikan kepada masyarakat yang jelas. Karena apa? Perizinan itu kayak misalnya pertambangan. Hampir mayoritas tambang itu saat ini masuknya ke wilayah Kabupaten Serang. Memang akses jalan yang dilalui adalah akses milik pemerintah Kota Cilegon, ya kan? Cuman pengawasannya ada di provinsi. Nah, agar lurah dan camat ini juga memberikan sosialisasi kepada RT dan RW untuk menyampaikan kepada masyarakat semua agar bisa punya pemahaman yang lebih jelas. Jalan provinsi mana, jalan Cilegon mana, jalan nasional mana, agar masyarakat juga mengetahui. Jangan sampai nanti kayak misalnya JLS itu kan punya pemerintah Kota Cilegon, ya kan? Nah, masyarakat juga mengetahui bahwa ini jalan punya Cilegon. Yang mau memperbaiki khusus masyarakat pemerintah Cilegon. Kalaupun memang mau dapat bantuan dari pusat itu berbeda lagi konteksnya. Ada jalan yang punya provinsi. Nah, itu kan harusnya membangunkan provinsi. Nah, itu kan harus melalui lurah dan camat. Karena kewenangan lurah dan camat itu ada di Komisi 1 juga karena mitra kita. Makanya tadi itu ujung tombak pembangunan di daerah tingkat bawah adalah lurah dan camat. Maka ini harus maksimal dan efektif. Maka kemarin juga kita menyampaikan oleh teman-teman komisi ini menjadi rekomendasi. Termasuk saya pun menyampaikan kepada wakil wali kota pada saat itu karena wali kota kemarin rapat gabungan itu beliau lagi umroh, termasuk ke Pak Sekda, saya sampaikan bahwa Pak Wakil, Pak Sekda untuk ke depan kepala dinas, lurah camat atau apapun jabatan bikin fakta integritas. Kalau memang dia mau serius, mau sama-sama lari apa yang memang ditentukan oleh wali kota, misalnya wali kota, wakil wali kota lari 120. Lurah camat cuma 50. Ya bilang aja mengundurkan diri, nggak sanggup mengikuti ritme pemerintahan pembangunan pemerintah Kota Cilegon. Karena apa? Dengan posisi saat ini defisit anggaran. 2025 belanja modal kita 256 miliar. Saat ini cuma 170 miliar. Maka ini kan sangat luar biasa. Wong yang 260 sekian miliar aja, mungkin teman-teman dari media melihat nggak begitu besar signifikan terkait masalah pembangunan, apalagi dengan anggaran 170. Maka ini yang jadi persoalan kemarin oleh teman-teman badan anggaran. Nah maka itu tadi yang tadi terkait masalah perizinan kita sampaikan bahwa harusnya ini lurah dan camat dimaksimalkan agar bisa menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa perizinan itu adanya di provinsi. Kita hanya akses jalan yang dilalui, dan posisinya juga tadi disampaikan perizinan juga
hampir mayoritas saat ini tambang itu sudah masuknya ke Kabupaten Serang, bukan Cilegon. Maka kewenangan pemerintah Cilegon ya saat ini kan makin nggak ada lagi. Hanya di odolnya aja tuh, kendaraan operasionalnya aja kan, apa overdimensi dan kapasitasnya kan, gitu. Kang Haji, Ya. ngomong-ngomong masalah tadi kelurahan dan kecamatan ya. Kota Cilegon sendiri itu sebenarnya mempunyai berapa kelurahan dan berapa kecamatan, Kang? 43 kelurahan, 8 kecamatan. Yang memang kelihatannya kalau untuk saat ini kan Citangkil paling besar tuh, Iya. ya kan? Karena salah satu kecamatan, bukan salah satu, memang kecamatan paling besar di wilayah Kota Cilegon. Nah makanya mudah-mudahan ke depan ada pemekaran untuk di wilayah situ agar lebih efektif lagi dalam jangkauan pembangunan dan yang lainnya, gitu. Baik, Kang Haji, terkait regulasi masih seputar itu. Ya. Terlepas dari itu untuk usaha mikro ataupun makro yang diberlakukan Pemda saat ini, apakah sudah sesuai harapan masyarakat untuk pelakunya? Kalau saya boleh di cross check sama Pak Kadis Koperasi. Baik. Saya dari 2023 sampai saat ini saya selalu sampaikan kepada Pak Kadis. Pelaku UMKM itu bukan hanya sekedar misalnya Teh Puji nih buka usaha potong pita beres. Teman-teman media datang blow up setelah itu beres. Oke. Bukan itu yang kita maksud. Boleh dicek di Instagram saya atau di beberapa media sosial saya. Saya sampaikan, Pak Kadis, kita ini punya 43 kelurahan, 8 kecamatan, ada sekian banyak OPD, ada sekian ratus perusahaan besar yang ada di wilayah Kota Cilegon. Masing-masing kelurahan libatkan pelaku UMKM yang ada. Dibanding, mohon maaf, saya bukan berarti pengusaha-pengusaha makanan-makanan tradisional itu tidak harus laku, bukan. Tapi posisinya ingin memaksimalkan pelaku-pelaku UMKM yang ada di bawah untuk bisa lebih maksimal. Kan yang mereka butuhkan adalah market. Iya kan? Bukan hanya sekedar setelah peresmian, gunting pita, teman-teman media liput segala macam. Paling 2 hari 3 hari selesai. Iya kan? Tapi market yang kita butuhkan. Saya selalu sampaikan, mereka bayar pajak ke pemerintah daerah. Iya kan? Izin yang sudah lengkap, setelah itu bayar pajak mereka ke pemerintah daerah. Kembalikan lagi dengan apa? Nih saya pakai makanan kamu nih di kelurahan, di kecamatan, di saat-saat rapat, iya kan? Jadi pajak mereka bayar, kita kasih lagi ke mereka, kan balik lagi muter lagi tuh ke uang. Perekonomian jelas. Pertumbuhan Nah, jelas. iya, itu yang saya selalu sampaikan. Tapi sampai saat ini di kelurahan dan kecamatan itu ternyata masih belum efektif, termasuk di dinas, termasuk juga di DPRD. Nah, maka saya berharap ke depan sih ada langkah konkret lah untuk pembangunan itu bisa berjalan, apalagi untuk kita mensupport pelaku-pelaku UMKM, karena ya kita sama-sama tahu jantungnya ekonomi itu ya pelaku UMKM. Kalau perputaran di bawah nggak maksimal, maka ya jangan harap. Yang terjadi ya saat ini ekonominya kan ada lesu perputarannya nih, gitu. Oke. Tapi saat ini para pelaku UMKM sudah taat dalam proses perizinan tersebut yang Kang Haji tahu. Kemarin saya komunikasi dengan PTSP. Inilah yang memang menjadi jadi ada sedikit persoalan karena dulu mah pariwisata itu hanya menangani ya kegiatan pariwisata, iya kan? Dan posisinya saat ini bukan hanya di satu dinas, karena kan dia dipecah menjadi 2 dinas, masuk ke pendidikan sama masuk ke Dispora. Nah, ternyata pengawasan pelaku usaha itu ada sebagian jatuhnya ke pariwisata. Saya tanyakan ke PTSP, ada nggak perusahaan-perusahaan yang tidak berizin? Ada tidak? Ada berapa banyak perusahaan-perusahaan yang berizin di wilayah Kota Cilegon? Data mereka tidak ada, karena itu adanya di pariwisata katanya. Rencana kita akan melakukan hearing lintas komisi, komisi 1, komisi 2, dan komisi 4. Gitu. Untuk apa? Memaksimalkan pelaku-pelaku UMKM yang ada atau pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Kota Cilegon agar bisa lebih maksimal lagi. Yang terpenting adalah apa? Ya tadi itu, kita galakan kepada masyarakat untuk banyak pelaku UMKM. Misalnya produk makanan, kayak misalnya kita makanan dulu. Ada gembleng, ada kontol sapi, ada kontol bebek, ada makanan tradisional yang lama lah intinya kan. Iya kan? Banyak sekali itu kan. Tapi mereka nggak tahu marketnya kemana.
Nah, makanya saya berharap sih ke depan biar lebih maksimal lagi. Makanya kenapa kita mau ada lintas komisi, karena koperasi itu ada di Komisi 3. Nanti mudah-mudahan kita bisa kolaborasi dengan komisi-komisi yang lain untuk bisa memaksimalkan itu. Karena apa? Tugas DPRD kan ada 3. Salah satunya adalah pengawasan. Nah, makanya mudah-mudahan pengawasan ini bisa maksimal. Walaupun sempat 1 tahun ini kemarin kita di beberapa komisi, termasuk kita di Komisi 1 masih belum maksimal lah terkait masalah pengawasan kita. Karena saat ini juga kita sama-sama tahu bahwa hampir seluruh lurah dan camat termasuk kepala dinas masih kerjanya kalau bahasa kata kita mah nggak napak. Karena dia masih kebingungan, nih kira-kira saya diganti atau enggak kan gitu tuh. Karena kan isu rotasi mutasi ini nih, maka saya berharap kepada wali kota, karena kan BKN ada di Komisi 1 juga kan. Nah, saya berharap sih sebetulnya kepada wali kota, saya selalu sampaikan juga sama Pak Wali di saat momen-momen kesempatan beberapa kali kita ketemu, segera lakukan rotasi mutasi agar apa? Pembangunan dan serapan anggaran di wilayah Kota Cilegon ini benar-benar maksimal. Termasuk juga pendapatan bisa kita dongkrak. Ya tadi itu dengan pola misalnya kita buat fakta integritas. Kalau misalnya wali kota camat atau lurah tidak maksimal kerjanya, nggak efektif dan yang lain, siap mengundurkan diri kan begitu tuh. Dengan isu kemarin mungkin teman-teman wartawan juga tahu lah, ya kan? Beberapa bulan ke belakang kan tidak bisa dilakukan rotasi mutasi kalau belum 2 tahun. Iya kan? Buktinya di beberapa kabupaten kota bisa kok dilakukan itu. Termasuk Kabupaten Bogor sudah melakukan berkali-kali rotasi mutasi. Nah, maka saya berharap ada keseriusan dalam hal ini oleh pemerintah Kota Cilegon terkait hal optimalisasi pendapatan di wilayah Kota Cilegon. Dengan apa? Orang-orang yang ada saat ini kalau memang masih bagus pakai. Kalau memang sekiranya nggak bisa kerja, ya udah ganti. Gitu, dengan adanya fakta integritas mudah-mudahan ini kan juga menjadi bukti bahwa kalau misalnya mau ada rotasi mutasi sebelum 2 tahun, ini loh ada dasarnya, mereka membuat fakta integritas bahwa kalau memang dia tidak efektif, kita bisa ganti, kan gitu tuh. Baik. Oke, Pak Erik, terkait izin UMKM, apakah UMKM ini memiliki regulasi khusus karena mereka dikatakan usaha yang baru merintis lah? Kalau UMKM di wilayah Kota Cilegon sih pasti yang namanya pelaku usaha pasti ada skala prioritas dalam hal ini. Apalagi kemarin juga kita mengetahui bahwa Presiden Jokowi memberikan peluang yang sangat luar biasa kepada pelaku UMKM yang ada di wilayah Kota Cilegon, khususnya pengusaha yang ada di Indonesia. Buktinya apa? Dengan lahirnya OSS, ya kan? Mereka tidak harus datang lagi ke wilayah, ya kan? Mengakses segala macam. Mereka tinggal menginput di sistem. Setelah itu KBLI-nya keluar apa arahnya segala macam dan itu. Setelah itu kan baru bisa diupdate oleh pemerintah daerah. Salah satu contoh kejadian kemarin Megacoan, iya kan? Saya berkomunikasi dengan beberapa kabupaten kota karena kebetulan kita Komisi 1 pernah melakukan kunjungan kerja di beberapa kabupaten kota, salah satunya Bogor. Kita meng-cross-check di sana di Kota Bogor kalau nggak salah, saya lupa, itu ada 7 kabupaten Kota Bogor kalau nggak salah, ada 7 Megacoan. 7-7-nya hampir mayoritas terjadi seperti di Cilegon. Bangun dulu, beres, baru diurus izin. Karena ya tadi mereka sudah nginput nih di OSS, iya kan? Nah, maka ya tadi banyak yang terjadi hal yang memang terkadang pengawasan pemerintah Kota Cilegon nggak begitu maksimal. Kayak misalnya tadi disampaikan pelaku UMKM. Karena sampai saat ini boleh di-cross-check kepada dinas terkait, data update-nya belum begitu maksimal. Maka kita pun selaku DPRD tidak bisa menyampaikan secara utuh terkait hal-hal ada berapa perusahaan yang ada di wilayah Kota Cilegon, terkait regulasi dan yang lain. Tapi kalau saya lihat dari beberapa teman-teman pelaku UMKM yang ada di wilayah Kota Cilegon, salah satunya adalah Deng-Deng. Ya, itu juga kan kebetulan sahabat kita juga, itu juga kan sangat luar biasa tuh. Ya kan? Yang penting apa? Packagingnya bagus dan yang lainnya juga bisa mengikuti standar-standar yang luar lah, walaupun memang harga kita bisa bersaing dengan yang lain kan begitu tuh. Saya rasa untuk pelaku UMKM di wilayah Kota Cilegon sangat luar biasa lah dengan adanya Dekranasda, dengan adanya mall tuh yang di CCM tuh. Ada tuh Gerai Cilegon itu kan. Nah, itu juga kan pelaku UMKM kan bisa melakukan di situ tuh. Nah, makanya termasuk saya di 2000 berapa saya lupa, sebelum Covid lah itu. Sebelum Covid kalau nggak salah. 2020-an kalau apa 2000 saya lupa tahunnya tahun berapa, pokoknya di 2019 2024 lah kita pernah melakukan pemanggilan kepada Indomaret dan Alfamart
untuk memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM yang ada di wilayah Kota Cilegon untuk bisa masuk produknya di wilayah di Indomaret, Alfamart. Dan alhamdulillah itu ada beberapa, memang tidak semuanya, ada beberapa pelaku UMKM yang bisa masuk ke dalam, menyimpan produknya, sampel di situ. Walaupun kemarin juga pernah kita mengadakan evaluasi. Saya berharap kepada mereka untuk bisa ada di depan, jangan ada di belakang. Karena kan gimana masyarakat mau tahu produk UMKM, ya kan kalau di belakang kan begitu tuh. Betul. Pak Erik, Ya. terkait keberadaan mall pelayanan publik yang sudah dimiliki saat ini oleh pemerintah Kota Cilegon, apakah dengan adanya mall tersebut sudah memiliki dampak yang sangat signifikan pada masyarakat Kota Cilegon? Kalau dampak sih pasti ada, dengan adanya beberapa investasi yang ada di wilayah Kota Cilegon. Cuman ada koreksi lah. Pastilah hal yang biasa lah dalam hal pemerintahan, ada evaluasi dari masyarakat, termasuk kita pun sebagai pejabat, menurut saya ada evaluasi. Harusnya kalau memang berbicara mall pelayanan publik di beberapa kabupaten kota itu adanya di mall. Sehingga misalnya Mbak mau belanja baju misalnya, kebetulan sambil ngurus izin nih, kan enak tuh, deket gitu kan. Jadi tapi semua dinas ada di situ, gitu loh. Jadi gampang mengaksesnya. Kalau misalnya kita kan bener-bener memang tujuannya emang untuk ngurus izin kalau datangnya ke Pemkot, betul, ya kan? Kayak di Karawang itu di mall dia, kita datang ke situ, ada di lantai berapa saya lupa waktu itu, kita melakukan pelayanan untuk perizinan dan yang lainnya, dan posisinya tidak tatap muka, gitu. Jadi semua selesai oleh sistem yang ada. Karena apa? Meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau melalui sistem kan semua terbuka. Kalau ketemu tatap muka, khawatir ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu. Sebetulnya gitu kan. Pak Erik, kemarin kan dari teman-teman DPRD udah melakukan sidak di beberapa tempat. Nah, kondisi di lapangan sendiri bagaimana itu? Sidak kita melakukan kemarin, kita selalu setiap sidak kita mengajak Damkar, BPBD, PTSP, sama udah kayaknya itu saya lupa ya. Damkar, BPBD, PTSP ya. Itu kita beberapa dinas. Karena kan gini posisinya. Kalau kita DPRD ini kan sifatnya outsourcing. 5 tahun sekali kalau laku sama masyarakat kita diperpanjang kan gitu. Nah, kalau OPD ini kan puluhan tahun nih. Iya kan? Maka kita undang ajak mereka OPD-OPD untuk ikut di saat kita hearing sidak ke lapangan. Kayak salah satu contoh, ada beberapa perusahaan, kita nggak bisa sebutkan perusahaan-perusahaan itu, tapi kita sudah melakukan evaluasi kepada mereka untuk bisa melakukan koreksi terkait masalah pemadam kebakaran. Baik. Ada beberapa perusahaan, bukan salah satu, cukup lumayan banyak soalnya. Menurut mereka dan menurut kasat mata saya, nggak mungkin sekelas perusahaan ini tidak mempunyai beberapa regulasi yang ada. Betul. Ketentuan pemadam kebakaran. Baik. Nyatanya begitu diterangkan oleh dinas, karena kan dinas pemadam kebakaran itu ternyata ada evaluasi. BPBD ada juga setiap malam, kalau nggak salah jam berapa saya lupa, ada apel menggunakan HT, ya kan, informasi khawatir takut ada bencana apa segala macam di situ kan. Nah itu ternyata disampaikan dengan baik, disampaikan oleh dinas terkait kepada perusahaan-perusahaan. Ada beberapa yang memang masih untuk pemadam kebakaran ini begitu kurang maksimal, sehingga ada beberapa koreksi gitu tuh. Alhamdulillah kemarin kita sudah sampaikan juga Pak Ketua Komisi 1 kepada Pak Wali, kepada Pak Ketua DPRD, sudah disampaikan bahwa ada perusahaan A, B, C, D yang memang masih regulasinya belum maksimal, agar dinas melalui wali kota bisa memberikan sanksi, mau sanksi ringan atau sanksi berat kepada industri itu. Misalnya harus segera melakukan, misalnya untuk pemadam kebakarannya bisa lebih, cakupannya lebih banyak lagi. Baik. Gitu tuh. Karena ada beberapa saya juga kurang paham bahasa-bahasa bahasa-bahasa yang memang bukan bahasa umum ya. Kayak misalnya APAR segala macam, itu kan mungkin bahasa umum, orang banyak tahu lah. Ada bahasa-bahasa terkait masalah pemadam kebakaran yang saya nggak mengerti, ya itu tuh yang kurang ini, kurang itu gitu tuh. Baik. Gitu. Kang Erik, terkait sidak, masih lanjutan seputar sidak. Kemarin kan beberapa isu ramai di media sosial gitu kan. Ini kan dua sektor yang berbeda. Yang satu kan di bidang kuliner, yang tadi sudah disebutkan sama Pak Erik. Yang satu lagi di bidang otomotif. Nah, secara regulasi ini perizinannya memang kedua-dua segmentasi itu berbeda, apa sama saja? Kalau terkait itu karena memang saya bukan di bidang otomotif, jadi
kurang begitu mengetahui ya terkait masalah itu. Tapi kalau menurut saya sih harusnya kan berbeda dong, kuliner sama otomotif. Karena memang kan dua bisnis yang berbeda juga kan, gitu. Kang Erik, ini kalau Kang Erik sendiri udah melihat nih ya, budget ke perusahaan, baik itu perusahaan besar atau perusahaan kecil, masalah perizinan itu masih pada bandel nggak sih sebenarnya? Jadi kalau misalnya berbicara perizinan ya tadi itu sih ya. Kemarin juga rada sedikit menggelitik, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita di Komisi 1 yang disampaikan oleh dinas. Salah satu contoh misalnya, ada beberapa kawan yang menyampaikan, terkadang kita datang ke luar negeri, misalnya yang terdekat, misalnya Singapura atau mana, begitu kan, kita bisa mengikuti peraturan mereka. Tapi kenapa begitu kita pulang ke Indonesia, begitu lagi? Iya kan? Maka kan ada ketidaktegasan atau kemungkinan ada sesuatu hal yang menurut kita kurang pas sehingga ya terjadi begitu lagi. Karena kalau misalnya berbicara regulasi, pemerintah Kota Cilegon sudah sangat luar biasa dalam hal menentukan regulasi. Tapi memang ada beberapa industri-industri masih yang nakal. Salah satu contoh, kita sudah melakukan sidak di beberapa industri. Kita juga menanyakan terkait masalah SPPT, terus juga termasuk juga dengan bangunan tuh, itu pajaknya saya lupa. Nah itu tuh kita sampaikan kepada industri, karena NJOP kita sudah melambungnya tinggi. Ada beberapa perusahaan yang tidak melakukan pembayaran sampai saat ini. Setelah kita koreksi, nah itu juga sudah kita berikan evaluasi dan masukan kepada dinas terkait untuk segera melakukan penertiban kepada perusahaan-perusahaan yang memang tidak melakukan pembayaran itu, agar pendapatan kita di wilayah Kota Cilegon segera meningkat. Karena kalau misalnya dengan posisi seperti ini terus ditambah dana transfer dari pusat masih kurang maksimal, maka kemungkinan 2027 juga ya bisa defisit lagi. Tapi yang saya berharap sih dengan pola maksimal dari dinas terkait regulasi, perizinan dan yang lain bisa dimaksimalkan di industri. Misalnya ada poin-poin apa yang memang menjadi persoalan di industri, kayak kemarin misalnya salah satu contoh, ada Kebot dan beberapa perusahaan yang minta untuk, kan di ketentuan kita tuh ada bangunan itu tidak bisa melebihi sekian lantai gitu kan. Kemarin sudah di bahasanya ya saya kurang hafal, Bu Haji Nufus waktu sampaikan. Intinya itu sudah dibolehkan untuk bangunan lebih daripada yang ditentukan. Karena melihat kondisi saat ini di wilayah Kota Cilegon, pembangunan yang sangat luar biasa signifikan, maka dibolehkanlah itu gitu. Jadi sebenarnya Kang Haji, untuk pembangunan sebuah pembangunan untuk sebuah tempat usaha itu yang harus diurus sendiri dulu itu perizinannya dulu atau dibangun dulu? Kalau kita barometernya bangunan, itu kan kalau misalnya berbicara PBG ya, persetujuan bangunan gedung, kan bangun dulu baru izin. Berbeda konteks kalau misalnya perusahaan besar, ya kan, maka ada regulasi-regulasi yang harus dilalui. Nggak mungkin juga kita mau bikin pabrik dengan investasi triliunan, kita bangun dulu izin-izinnya. Iya kalau tidak kalau sesuai, kalau nggak sesuai. Iya kan, misalnya polusinya ternyata ini ketentuannya nggak bisa segala macam. Tapi dengan kemudahan saat ini dari pemerintah Indonesia untuk terkait masalah regulasi atau perizinan, adanya OSS itu kan, maka ya pemerintah kota, kabupaten kota yang ada di Indonesia juga kan tidak bisa intervensi terlalu besar, karena memang ya tadi itu mereka sudah menyampaikan KBLI-nya masuk, di OSS-nya bisa segala macam, dan itu ya sudah keluar beres kan. Gitu. Ini kan kemarin lagi rame nih Kang Haji ya, masalah truk odol. Oh iya. Truk odol. Nah, ini sebenarnya terjadi sebuah kesalahan atau memang kecurangan gitu Kang Haji? Sebenarnya yang salah ini di mananya gitu? Yang tadi sebenarnya perusahaannya udah ada izinnya, cuman si supir truknya ini yang tidak mengikuti jalur atau seperti apa Kang Haji? Kita tidak melihat yang ada di wilayah Bojonegara, karena itu masuk ranahnya di Kabupaten Serang. Kita fokus saja di wilayah Kota Cilegon. Sebetulnya berbicara odol itu, saya waktu di Komisi 4, dulu kan saya di 2019-2024 ini kan selaku Ketua Komisi 4, saya sampaikan kepada Disub,
Pak Kadis, coba dibikin kantong-kantong parkir. Untuk apa? Mobil yang keluar dari tambang pasir, basah-basah itu nggak langsung ke jalan. Masuk dulu kantong parkir tuh. Dilihat nih, disekat nih. Antara Ciwandan sampai Cilegon nih, ujung PCI, ada berapa tambang pasir. Kira-kira di mana titik-titik yang efektif untuk membuat kantong parkir agar bisa lebih maksimal. Jadi nggak terlalu jauh nih mereka jalan ke jalannya. Jadi cepat masuk kantong parkir. Karena apa? Satu, dengan adanya kantong parkir, kita bisa mendapatkan pendapatan kembali. Dengan apa? Supir-supir yang masuk ke situ tidak mungkin tidak membayar parkir. Ya kan? Dan itu akan menjadi pendapatan untuk pemerintah daerah. Dibanding kita pendapatan parkirnya masih belum begitu maksimal. Dua, terkait masalah pedagang. Masyarakat kita bisa jualan di situ nanti, buka-buka warung. Dengan adanya keramaian, udah otomatis pasti perekonomian akan ada. Ya kan? Nah, makanya tadi terkait masalah odol yang ada di wilayah Kota Cilegon sudah berkali-kali sebetulnya dilakukan informasi kepada pengusaha agar apa? Kendaraan itu bisa diminimalisir muatannya. Jangan terlalu over lah saat ini kan. Cuman ya tadi kembali lagi ketegasan pemerintah dalam hal ini. Kayak salah satu contoh misalnya saya sampaikan sedikit masuk ke dinas yang lain ya, Pol PP. Penertiban bangunan liar. Ini kan harus punya rasa tega atau tidak tega kepada masyarakat. Ya, betul. Mana yang masuk ke sepadan sungai, mana yang menggunakan solokan, mana yang menggunakan aset pemerintah Kota Cilegon sehingga punya penertiban. Seperti kejadian kayak kemarin yang rame kan, Gubernur Jawa Barat mulai penertiban bangunan-bangunan yang ada di sepadan sungai. Satu, sungai jadi lebar. Kedua, untuk penanganan terkait masalah banjir itu juga bisa real, jelas. Tinggal pemerintahnya tega atau enggak kepada masyarakat yang melakukan hal itu kan gitu. Itu menjadi dilema. Nah, makanya tadi juga termasuk tadi disampaikan, oke, mungkin pengusaha-pengusahanya bukan orang Cilegon, yang punya angkutannya bukan orang Cilegon, ya kan? Tinggal dalam hal ini dinas terkait. Kenapa? Kita DPRD nggak bisa. Mobil berhenti, yang ada ditabrak. Iya kan? Kecuali polisi yang bisa memberhentikan mobil, setelah itu baru diperiksa sama Disub. Iya kan? Nah, makanya tadi kita hanya mengingatkan kepada dinas terkait masalah dinas itu menjalankan atau tidak. Yang penting kita selalu mengingatkan kepada mereka. Ya tinggal dievaluasi Pak Wali itu, dinasnya nggak mau ngejalanin, ya tinggal kebijakan dari wali kota. Gitu. Terus Pak Dewan kan kalau sudah memang mereka tuh agak nakal masalah perizinan itu. Kayak tadi beberapa tempat usaha yang sudah disebutkan, tindakan realnya nih. Kalau memang mereka sudah bandel tuh seperti apa? Kalau makanya gini posisinya, Kota Cilegon ini sampai saat ini belum punya kendaraan derek yang untuk mobil besar. Marwahnya di mana pemerintah Kota Cilegon yang katanya kota industri? Kita sudah nganggarin, boleh ditanya sama Pak Kadisnya, Pak Heri. 2024 saya anggarin waktu itu tuh untuk kendaraan mobil derek. Karena apa? Kita dilalui oleh perusahaan mobil-mobil besar, baik industri maupun pengusaha, ya kan? Yang tadi saya sampaikan, kantong parkir kita nggak punya, mobil derek nggak punya, gimana kita mau tertibin? Maka ya tilang, teguran. Gimana? Itu ya? Iya, karena tadi saya rasa dari dinas terkait masih belum begitu serius untuk terkait masalah penanganan itu. Kita DPRD yang tadi saya sampaikan hanya bisa mengingatkan kepada mereka dan memberikan rekomendasi kepada wali kota bahwa ini dinas terkaitnya tidak bisa maksimal untuk melakukan menjalankan tugas. Nah, maka ya tadi ada mobil parkir, kita lihat sama-sama tahu lah, ini kan bukan rahasia, ini lagi udah rahasia umum lah ini makan. Kita lihat bahwa mobil parkir sembarangan, airnya netes-netes, segala macam, genangan, akhirnya jalan rusak lagi. Belum kita fokus pembangunan JLS, ada lagi sekarang ini kan untuk pembangunan JLU kan. Ya maka tadi itu termasuk saya juga waktu di Komisi 4 pada saat itu di 2019-2024 itu saya sampaikan ke Perkim untuk ditata Jalan Lingkar Selatan. Jangan seperti terjadi di jalan protokol. Bangunannya semrawut, ada yang maju, ada yang mundur, ada yang punya parkir, ada yang enggak. Tinggal pemerintah Kota Cilegon membuat regulasi. Nih, mau bangun modelnya begini, ya kan?
Jadi selaras seirama tuh, yang 2 lantai modelnya begini, yang 3 lantai modelnya begini, yang 1 lantai model begitu. Jadi kalau kita ngelihat kan, karena Summarecon kan majunya karena developer kan. Iya, betul. Tapi kan seirama gitu loh. Betul. Kan kita juga bisa mengeluarkan peraturan pemerintah daerah. Ini loh. Tapi yang tadi itu, sampai saat ini Kadis Perkim itu masih PLT. Belum definitif. Nah maka ya gimana kita mau maksimal gitu. Berarti belum terlihat efektif ya. Kalau untuk saat ini belum begitu efektif. Nah maka saya berharap sih dengan wali kota saat ini energinya masih baru, muda, begitu kan, termasuk di DPRD juga banyak anak-anak muda. Mudah-mudahan bisa lebih maksimal lah terkait masalah pengawasan dan juga action kita di lapangan di masyarakat. Karena saat ini, karena saya mengalami sudah 3 kali ya ikut kompetisi pileg gitu. Jadi ya salah satu contoh lah, sedikit curhat kepada teman-teman media. Ya. Saya di 2014 karena posisi saya basically sebagai pengusaha terjun ke politik, maka harus ada penjajakan untuk pembelajaran. Setelah itu 2019 saya mencoba mengeksekusi apa yang memang menjadi permintaan dari masyarakat. Salah satu contoh jembatan Ciberko kita bangun, yang tadinya sempit alhamdulillah bisa lebar. RTP ruang terbuka publik di Kecamatan Ciuber ini salah satu RTP paling besar sekota Cilegon. Karena luasnya 2,3 per 2, sekian hektar. Ada lapangan basket, ada lapangan bola, ada tempat skate, ada aulanya juga, ada air mancur, banyaklah fasilitas-fasilitas di situ. BBS hampir terjadi gagal lelang, masyarakat waktu itu mengadu kepada teman-teman Komisi 4 karena kebetulan saya ketua Komisi 4-nya, alhamdulillah bisa terrealisasi. Termasuk ada di salah satu wilayah di Kecamatan Cilegon, sudah 20 tahun tandonnya nggak, 21, pokoknya 20 tahunan lah. Tandonnya tidak pernah direalisasi atau dinormalisasi oleh pemerintah. Termasuk lewat kotaku, termasuk juga pokmas segala macam, nggak bisa. Dengan alasan bahwa itu aset punya KS. Saya coba komunikasi itu kepada bagian hukum, termasuk Kadis PU. Waktu itu masih Sekbis, PLT kalau nggak salah, PLT pas Sekbis ya, lupa, Pak Heri juga, Pak Heri Suheri itu. Saya komunikasi sama Kabag Hukum, boleh nggak pemerintah Kota Cilegon memberikan fasilitas memberikan pelayanan kepada masyarakat? Boleh dong Pak, karena memang tugas pemerintah itu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bisa nggak nih lahan KS kita lakukan normalisasi? Oh bisa Pak, yang penting ada izin dari KS. Komunikasi sama orang KS, alhamdulillah kasih izin. Tapi jangan ada pembangunan fisik. Hanya ngangkatin sedimen saja. Dia ngangkatin sedimen karena waktu itu saya diminta oleh tokoh-tokoh RT RW dan DKM dan yang lainnya. Setelah itu diangkat sedimennya, beres. Mereka menyampaikan jumlah pemilih di situ itu kalau nggak salah 100-an, saya lupa lah 100 berapa. Paling biasanya kalau yang datang itu di angka 80-an orang. 80 sampai 90-an. Oke. Beres. Realitanya, hasilnya di hari H dapatnya cuma 8. Jadi tadi itu kinerja yang mohon maaf saya sampaikan kadang-kadang ya ini keluh kesah aja, maksudnya obrolan santai dengan teman-teman ya. Masyarakat menyampaikan bahwa anggota dewan setelah jadi lupa. Masyarakat anggota dewan setelah kita butuh kerjanya. Pada saat 2019-2024 saya sudah lihat ini kinerja ini. Produk-produk yang kita lakukan eksekusi, walaupun dalam hal ini wali kota ya. Kita kan hanya mendorong, ya kan? Tapi kan kalau tidak dikawal dan didorong maka nggak akan terjadi nih. Seperti salah satu contoh saat ini nih 2025 nih. Jalan Imam Bonjol nih. Ya kan? Itu bertahun-tahun kita lakukan prosesnya. Iya, untuk pelebaran jalan. Tapi karena saat ini posisinya sedang efisiensi anggaran, maka dengan anggaran terbatas kita tidak melakukan pelebaran dulu, tapi pengecoran dulu. Alhamdulillah ini sekarang lagi berjalan nih. Makanya tadi kan teman-teman di sini udah susah nih aksesnya kan. Iya, karena ya tadi ini lagi diperbaiki, lagi dicor. Mudah-mudahan kalau anggaran Kota Cilegon sudah maksimal di 2027 bisa melakukan pelebaran karena sudah dikasih tanda semua. Ya tadi itu kita sudah mengeksekusi nih kegiatan-kegiatan yang memang menjadi harapan-harapan masyarakat. Ya kan? Terkadang tadi itu kembali lagi. Hari H nih menjelang pencoblosan yang ditanya masyarakat itu bukan
apa yang selama menjadi anggota dewan yang telah dilakukan untuk masyarakat, baik dari pembangunan atau apapun. Bukan itu yang ditanya. Apa tuh? Berapa nilai yang akan diberikan kepada masyarakat? Maka ini yang jadi persoalan sebetulnya kan. Nah, maka saya berharap dengan adanya teman-teman media bisa melakukan edukasi kepada masyarakat agar apa? Ya suara, kita sampaikan kenapa kita momennya masih jauh terkait masalah pemilu, ya kan? Masih ada yang berbicara pemilu terjadi 2029, ada yang ngomong 2031, ya kan? Kalau memang terjadi pemilu lokal sama pemilu nasional, ya kan? Nah ya tadi itu, intinya mau kapan pun dilakukan pemilu, ini kan masih jauh. Maka ya saya berharap sama teman-teman media juga bisa melakukan edukasi dan pemahaman kepada teman-teman, anak-anak muda khususnya, bahwa politik itu bukan hanya sekedar nilai pragmatis saja, karena kalau misalnya terjadi di 2029 atau 2031 pemilu, kalau dengan pola 2024 kemarin, kemungkinan uang 2 box mobil juga habis itu. Gitu. Iya, betul, menarik sekali. Kang Haji, saya ini agak bertanya-tanya nih, agak penasaran juga nih. Ini kan kalau di Jalan Lingkar itu kan ada dua jalan ya pembagiannya ya Kang Haji. Ada yang bilang sebelah sini ini ikut Serang, sebelah sini ikut Cilegon. Sebenarnya itu pembagian jalannya seperti apa Kang Haji? Jadi sebetulnya ini yang rada sedikit menarik memang jalannya. Karena depan PCI gitu ya, kilometer 0 sampai pom bensin itu di depan masuk Cilegon, sebelah kiri. Sebelah kiri. Ada sebelah kanannya masuk Serang. Tapi dari pom bensin ke bawah itu masuk ke Cilegon semua sampai di Batu Kuda, sebelum Batu Kuda situ tuh. Jadi kayak ada beberapa tempat hiburan malam di wilayah Lingkar. Kanan kirinya Serang, ada berapa tempat hiburan itu masuk Cilegon. Jadi karena saya juga belum lihat petanya secara jelas ya. Cuman memang karena ditetapkannya itu dulu sebelum adanya Jalan Lingkar Selatan, maka pembagiannya begitu. Harusnya kan kalau mungkin kalau penetapannya sekarang ini udah kalau yang Lingkar Selatan Cilegon semua misalnya. Perbatasannya misalnya dari Waringin Kurung misalnya atau Larangan atau mana gitu. Udah selesai gitu tuh. Ini kan enggak. Betsaidah masuknya Kabupaten Serang, akses jalannya kan sebelah kiri dia kalau dari sini kan. Tapi kan kata tadi kan sebelah kanan Serang, sebelah kiri Cilegon kan. Tapi kan tadi itu Betsaidah ada di sebelah kiri nih, ya kan kalau dari sini ya. Itu masuknya Serang. Gitu. Makanya ya tadi karena memang pembagiannya dari dulu sih, batas wilayahnya terjadinya udah lama sih jadi begitu. Kayak sekarang yang terbaru malahan Jalan Praja Mandiri itu sampai pom bensin di belah itu masuk Kabupaten Serang. Oh yang ini? Iya. Yang jalan rusak ya? Iya. Nah dulu Aerofood itu posisinya itu masuknya Cilegon. Perbatasan Aerofood sampai ke bawah, sampai pom bensin, sampai Honda segala macam itu masuk Cilegon. Nah sekarang Aerofood masuknya Serang. Makanya saya juga nggak ngerti nih, masih belum begitu paham karena apa? Ya saya juga belum melihat petanya sih. Tapi kalau untuk penyebaran suara saya tahu mana titik-titiknya karena kan saya pencari suara di satu. Pak Haji, terkait perizinan investasi di Kota Cilegon, apakah selama ini yang sudah berinvestasi untuk korporasi-korporasi sudah berdampak pada masyarakat di Kota Cilegon khususnya? Dampaknya dampak apa dulu nih? Iya, mungkin lapangan pekerjaan. Nah, kalau lapangan pekerjaan yang itu tadi yang saya harus sampaikan kepada teman-teman media agar juga bisa mensosialisasikan, termasuk juga tadi itu lurah dan camat bisa memaksimalkan semua lah. Karena Kota Cilegon ini kan bukan padat karya, hampir mayoritas padat modal. Betul. Yang memang perusahaan itu banyak menggunakan robotik atau menggunakan alat-alat teknologi tinggi. Maka penyerapan tenaga kerjanya nggak begitu maksimal. Ditambah ya kita juga harus sama-sama tahu dan juga sama-sama mengakui lah. Kita belum begitu memaksimalkan potensi yang ada di wilayah Kota Cilegon. Sehingga apa? Dinas tenaga kerja kita tidak maksimal. Termasuk kita juga pernah menanyakan. Coba sih, kan dulu tuh 2024 ya menyampaikan pengangguran kita turun. Iya kan? Datanya mana sih? Saya selalu minta tuh yang kerja di
Asahi orang Cilegonnya berapa persen, orang luarnya berapa persen. Iya. Yang kerja di KS orang Cilegonnya berapa persen, orang luarnya berapa persen. Orang yang kerja di ini ada berapa persen. Maka kan kelihatan tuh. Iya. Iya kan? Perbandingannya. Iya. Jangan sampai nanti posisi kita mengklaim bahwa Harian Banten banyak pembacanya, banyak penontonnya, banyak pendengar. Tapi nggak diliatin nih. Kalau misalnya di YouTube berapa banyak kan begitu tuh. Oke. Hanya disampaikan di ini aja. Tenang aja, Harian Banten banyak nontonnya jutaan. Lebih butuh analisis data ya. Iya, nah kalau ini disampaikan BPS menyampaikan pengangguran Kota Cilegon sekian persen, iya kan? Harusnya kan lebih spesifik lagi. Ini di perusahaan ini sekian persen, di perusahaan ini sekian persen, di perusahaan ini sekian persen. Karena apa? Dengan realita yang terjadi, banyak masukan dari masyarakat. Iya, pengangguran masih banyak. Jangan nanti yang disampaikan bahwa magang dibilangnya perekrutan tenaga kerja, kan beda magang sama kerja mah kan gitu tuh. Iya, betul. Itu sih sebetulnya. Kalau misalnya berbicara untuk manfaat untuk masyarakat Cilegon ya tadi, baik dari pemerintahnya belum begitu maksimal terkait masalah pengawasan tenaga kerja, karena dalam hal ini kan investasi masuk melalui PTSP. Setelah itu kan nanti perekrutan tenaga kerja kan ada di ada di Disnaker, ya kan? Nah, di Disnaker nanti yang menyampaikan kepada lurah dan camat terkait masalah hal-hal itu. Maka saya berharap sih sebetulnya ya tadi Disnaker juga harus lebih maksimal lah terkait masalah hal pengawasan industri yang ada di wilayah Kota Cilegon. Kalaupun misalnya Kota Cilegon ini masih banyak SDM yang kurang menurut kita industri, berarti harus diperbanyak SMK. Tinggal melakukan komunikasi dengan provinsi. Bikin SMK yang banyak, kejuruan, jadi lebih maksimal apa yang dibutuhin oleh pemerintah perusahaan. Termasuk pemerintah Kota Cilegon melalui Dindik beasiswa itu yang dibutuhkan oleh pemerintah Kota Cilegon apa? Misalnya dokter, kita butuh dokter nih. Beasiswanya dimaksimalin nih untuk dokteran. Jadi begitu pulang mereka udah kerja. Iya, betul. Yang terjadi mohon maaf, SE, ini MH segala macam, SH segala macam. Begitu pulang mereka nggak tahu apa yang didapatkan, gitu loh. Jadi agar maksimal, terjadi dulu waktu zamannya Pak Aat. Pemerintah Kota Cilegon fokus pengen bangun pelabuhan. Dia masukin dulu tuh orang untuk sekolah pelayaran 5 orang, gitu. Ini penjelasan kita udah banyak sekali ya. Menarik sekali. Iya, menarik sekali. Bahkan di terakhir nih kan di tengah carut marutnya segala macam perizinan yang tadi sudah kita bahas dari awal nih. Kang Haji, saran atau sistem seperti apa sih yang akan diperbaiki dari Komisi 1 ini untuk perizinan beberapa perusahaan? Ya, saya berharap kepada pemerintah Kota Cilegon dalam hal ini bukan hanya perizinan yang tadi disampaikan dari awal bahwa pesan dari Komisi 1 berharap agar pemerintah Kota Cilegon bisa memaksimalkan potensi SDM yang ada di pemerintahan Kota Cilegon agar sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jangan sampai dalam hal ini orang yang tidak mengerti terkait masalah perizinan didudukkan di situ menjadi orang di situ. Agar bisa lebih maksimal dalam hal informasi investasi yang ada masuk Kota Cilegon, komitmennya nanti seperti apa, termasuk yang ingin menjadi kadis tenaga kerja itu orang juga harus paham terkait masalah tenaga kerja dan dibuat fakta integritas oleh pemerintah Kota Cilegon dalam hal ini wali kota. Kalau memang dia tidak bisa memaksimalkan masyarakat Kota Cilegon, tidak bisa menyambut baik apa yang memang menjadi prioritas dari industri, maka kalau misalnya memang dia lambat, lelet, ganti. Karena agar lebih jelas gitu loh. Jadi semua orang mau kerja, lu mau masuk ya nggak apa-apa, lu kerja tapinya, gitu. Jangan leha-leha. Karena kalau tidak dilakukan hal itu, ya mau sampai kapan? Maka yang terjadi nanti saat ini mungkin masyarakat Kota Cilegon ingin melihat anak-anak muda bisa menonjol dengan apa wali kota kita anak muda. Ketua DPRD anak muda. Pengen nih anak muda nih coba gregetnya gimana? Khawatir. Kalau ini tidak maksimal juga, terus masyarakat ini bertumbuhnya ke siapa? Karena orang-orang sudah usia ini sudah waktunya sudah bergeser nih diganti sama kita anak-anak muda kan? Regenerasi. Iya, regenerasi. Nah, begitu kita anak-anak mudanya juga ternyata begitu juga. Nah, terus kata memilih ke depan, milihnya ke siapa? Ini kan repot nanti. Gitu. Seru sekali diskusi kita hari ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Siap. Selamat bekerja kembali. Siap. Dan pastinya informasi ini sangat bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Kota Cilegon.
Yang pastinya ini akan tayang di podcast listening sosial media bersama Harian Banten. Dan terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan. Ya.